datang kembali dalam Roadshow Gamsit Surabaya 2023. Yeay! Boleh berikan tepuk tangan yang meriah. Ini Friendship masih semangat? Masih ya, karena akan ada satu lagi sesi yang pastinya akan seru banget karena saat lagi kita akan menampilkan keempat narasumber yang tadi sudah kita simak bersama, materi-materi yang luar biasa tentunya, karena sesaat lagi akan ada sesi panel discussion and extended Q&A session. Gimana Friendship sudah menyiapkan pertanyaannya? Kira-kira yang dari Surabaya mana suaranya? Wow, 2.000 orang. Dari Klaten, tadi ada yang dari Klaten, wah. Dan juga ada yang dari Jember atau Malang. Oh Jember, baik, masih semangat ya. Dan langsung saja Venska akan panggil tentunya bersama moderator kita pada hari ini Kak Wafi Harowa, representatif IGGI dan juga turut mengundang untuk dapat mengambil tempat di depan kepada para narasumber untuk Kak Banu Andaru, Kak Boy Dozan, Kak Johannes Nindyo dan juga Kak Syafiq. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah? Mbak, kami persilakan. Silakan siapa yang mau berdua? Kerasa kayak mantenan ini. Iya, ini yang ini manten. Silakan sini, silakan. Ini orang tua. Mic-nya boleh dipegang dulu masing-masing. Silakan. Anggap aja mic sendiri. Oke, sip. Ya, nah kita udah mencapai di sesi terakhir nih ya dalam Gamsit Roadshow di Surabaya ini. Jadi ini ada 4 orang speaker yang tadi udah bicara. Hari ini kita akan diskusi sebagai moderator, aku sebagai moderatornya. Jadi mungkin ini sih, mungkin sebelum kita mulai ya, aku ngasih dulu nih intro dikit ya. Jadi kita ketika kita kemarin merancang program games ini, kita tahu nih, ini sebenarnya tuh ilmunya tuh banyak banget dan kadang agak kontradik sebenarnya ya. Jadi si A caranya A, bilangnya A, si B caranya B. Maka sengaja dikumpulin biar sekalian debat gitu. Jadi kayak, contoh misalnya tadi kan, ternyata nasihatnya dari Nindyo tuh kontradik sama Boy, ya kan. Yang satu pengennya ke global, yang satu ke lokal. Yang satu pakai yang lu suka aja, yang satu harus ada risetnya, ya kan. Beda-beda kan. Terus yang satu misalkan, oh ya udah bikin game nggak usah pakai marketing, yang satu harus dibikin marketingnya, gitu-gitu banyak kan ya. Nah, cuman kita percaya bahwa sebenarnya segala macam ada perbedaan-perbedaannya, tapi juga ada persamaan-persamaannya. Nah, harapannya teman-teman di hari ini itu dengan kita diskusi lebih dalam, menggali lagi lebih dalam lagi, bisa lebih tahu apa sih sebenarnya mungkin ada kayak semacam ibrohnya, ibroh itu apa ya? Kayak intisarinya gitu yang kayaknya suatu hal ini semuanya true loh di semua narasumber ini walaupun beda-beda strateginya gitu kan ya. Jadi kan tadi kan ada beberapa yang lokal, ada yang fokusnya ke anime aja RPG gitu kan ya, Jepang RPG, ada yang lebih ke US segala macam gitu. Jadi mungkin bakal nanya juga ke beberapa narasumber. Ya. Itu mic-nya Wafi dimatiin tuh. Halo ya. Itu udah hidup. Ya, udah. Oke. Nah, jadi tadi kan mungkin aku cobain dulu revisi dikit ya. Tadi dari Banu, dari Asin itu fokusnya ke lokal gitu kan ya. Kalau dari Boy fokusnya ke US gitu kan ya. Terus cloning aja, nggak usah ideal-ideal ya kan. Nah, kalau dari Nindyo ideal dong gitu. Terus nggak usah belajar bisnis gitu kan ya. Nah, kalau dari Syafiq, ini sama influencer gitu kan ya, ada strategi marketingnya gitu kan. Nah, mungkin di sesi kemarin teman-teman mungkin yang belum nonton di sesi yang di Bandung itu dibahas tentang ada namanya yang bottom up sama top down ya. Jadi bottom up itu riset dulu marketnya, terus bottom up-nya itu dari apa yang kita suka aja gitu kan. Jadi mungkin di sini Nindyo lebih ke yang bottom up, dari lebih yang top down. Nah, mungkin kalau aku mau ngasih dulu ya, kalau dari tadi yang dilihatin dari aku mungkin mau ngelempar ke speaker kira-kira apa sih hal yang dari berbagai beda ini kira-kira yang lu mungkin setuju atau enggak setuju dengan tadi beberapa topik yang lainnya gitu ya. Mungkin gitu ke Boy kali ya. Kira-kira kayak apa sih yang tadi kayaknya ada poin benernya tapi kayaknya ada topik yang ini sebenarnya masih sama nih gitu ya. Kebayang enggak? Di
Dia mau memperpecah belah kita loh boy. Bukan, jadi goalnya kita pengen tahu nih sebenarnya ketika ada satu berbeda, ternyata ada persamaan dalam perbedaan dan ada perbedaan dalam persamaan gitu, kebayang nggak? Nah kira-kira dari yang sangat beda-beda ini kira-kira apa sih yang menurut lo tuh sama dan apa yang menurut lo sebenarnya beda dan mungkin sama-sama benar gitu ya? Gitu, silakan Boy. Mungkin coba ekstrim sama, kan tadi sama Nindyo lumayan kontradik ya katanya. Betul. Tapi sebenarnya ujung-ujungnya sama gitu. Maksudnya secara tidak sengaja sebenarnya Nindyo udah melakukan sesuatu hal yang baik untuk market. Contoh misalnya tadi sebenarnya suksesnya kenapa ya nggak tahu gitu. Tapi tadi bahwa ada game RPG dengan size tersebut dan bisa dimainkan di low end device itu sebenarnya bisa dilakukan dari gue mau target market siapa, ya memang sengaja kayak gitu. Tapi Nindyo melakukannya secara tidak sengaja padahal itu sebenarnya ya sama. Sebenarnya ada risetnya tapi risetnya nggak sengaja dan nggak aware kalau melakukan riset gitu ya. Bisa jadi ada beberapa itu yang memang secara apa ya udah pakai feeling orang karena mungkin orangnya udah sharp, udah banyak ngeliatin banyak game yang apa, jadi secara nggak sadar dia melakukan decision itu. Padahal decision itu sebenarnya dari experience dan dari market gitu sih. Oh I see, nangkep. Jadi tadi sebenarnya melakukan riset tapi riset itu adalah pakai feeling diri sendiri yang udah lama gitu ya. Gitu. Dan kayak cara Nindyo tadi sebenarnya dia nge-serve ada UVP-nya juga gitu. Di saat RPG lain size-nya besar, di saat yang lain too greedy gitu. Dia keluar dengan hal yang lain gitu misalnya. Size-nya kecil gitu kan. Dan yang tadi jadi align juga tadi ternyata juga Nindyo pun banyak yang ke-inspire dari game juga ya kayak ya itu juga lumayan. Oh itu berarti aspeknya sama dengan cloning. Ya walaupun gitu ya, clone kan gitu ya. banyak hal ya. Contoh tadi si Nindyo dia untuk visual effect bener-bener diliatin gitu untuk bener-bener nampilin sebuah juiciness yang kayak apa. Tapi intinya benang merahnya sama sih. Saat market research-nya benar, eksekusinya gagal, gamenya tetap sampah ya kan bisa jadi. Tapi kalau saat apa ya kadang-kadang idenya biasa aja tapi dieksekusi dengan sangat luar biasa, tetap akan lebih potensi suksesnya lebih besar sih. Wafi lagi mic-nya mati. Oke, sorry Wani. Ada sabotase. Ya. Oke, menarik ya. Jadi tadi ya, jadi berarti tadi kurang lebih sebenarnya ada persamaan yaitu sama-sama tadi yang eksekusi lebih penting dibandingkan ide ya. Tadi kan juga mungkin bilangnya. Oke, nah mungkin kalau nanti teman-teman silakan nonton yang Bandung ya. Kemarin juga Bandung, kalau soal Yanu sempat bahas juga tentang ada namanya data, kata, rasa ya. Itu berarti aspek yang data itu pakai data di riset gitu ya. Kata itu liatin dari perspektif orang, kalau rasa itu dari feeling sendiri gitu kan ya gitu. Oke, nah mungkin aku coba, sorry ya agak skip dulu ke Mas Balu, mungkin aku ke Nindyo dulu deh. Boleh nggak menjawab, terus mungkin baru kita ini ya ke tempat lain. Silakan dari Nindyo mungkin boleh kira-kira Iya. Jadi memang itu kan dulu memang kita nggak sadari. Nah terus kayak gimana biar pas di Epic Conquest 2 nih kita melakukan sesuatu tuh biar lebih disadari gitu kan. Jadi ya kita lihat apa sih kelebihannya ya dan kita memang melihat beberapa kelebihan itu kayak dari satu itu kayak dari size-nya, dari yang kedua itu kita gamenya sangat optimize. Jadi kita tuh emang agak over pas kalau masalah optimization soalnya. Jadi kayak kita emang bener-bener gimana caranya game ini bisa jalan di test phone ini ada Samsung Galaxy JS apa pokoknya tuh ampas banget gitu kan. Nah kayak gimana sih biar ini bisa selalu jalan di sini begitu kan. Dan kayak ada satu lagi itu dari unsur story kan kayak di RPG itu kalau kita sering lihat game-game lain rata-rata tuh udah ngebuang yang namanya cutscene. Itu cuma beberapa doang yang ada dan kita kayak mau preserve tradisi itu ada story dan cutscene. Jadi kayak kita sendiri udah lumayan ngerti apa sih yang membuat Epic Conquest 2 ini lebih unik dibandingkan yang lain begitu. Kayak iya dulu emang kita nggak sadar tapi pelan-pelan emang kita sendiri yang nge-breakdown itu kan. Oh memang ada hal yang kita lakukan dulu secara tidak aware gitu. Berarti Asia kan tadi ya artinya mungkin goalnya biar teman-teman nonton tadi juga jangan jadi salah tangkap ya gitu kan ya. Jangan taunya oh yaudah yang penting let's go gitu. Aku pakai cara Nindyo gitu. Abaikan Safik gitu ya. Oke, menarik. Nah, mungkin mungkin ke Mas Banu kali ya sebelum ke Safik ya. Kalau dari Mas Banu sendiri ngelihatnya dari kemarin ya, dari tadi topiknya kira-kira apa sih yang
kayaknya kontradik nih, tapi sebenarnya sama gitu ya. Atau ternyata memang kayaknya semua ini sama nih, ada persamaannya nih. Kayaknya tadi apa? Mungkin selain local values ya, tadi kan udah jelas sama Oh, kalau iya, itu iya, gitu kan iya. ya. Tapi mungkin ada lagi nggak? Apa ya? Kayaknya kalau misalnya saya sendiri kok kayaknya nggak ngelihat itu. Ya benar, barangkali kayak Mas Nindyo itu lebih feelingnya gitu kan. Kalau misalnya Mas Boy itu kan lebih ke risetnya benar-benar gitu kan. Habis itu targetnya apa, A to B apa segala macam kayak gitu. Iya emang ya apa ya? Kalau saya kan dulu juga basicnya waktu saya kan pernah di advertising juga gitu. Oh, sama kayak Safik berarti ya. Biarpun nggak betah sih sebenarnya saya. Tapi ya itu kan, jadinya ada juga kalau misalnya saya tahu di advertising juga, jadinya ada kalau misalnya kreatif tuh ada yang dari risetnya, abis itu ke eksekusi, atau ada juga yang dari misalnya gini bagus nih, baru abis itu dicari-cari, oh ini bisa buat ini konsepnya kayak gitu. Kalau misalnya saya sih sebenarnya di tengah-tengah ya kalau misalnya ini, jadinya malah apa ya, pihak netral barangkali ya. Kalau misalnya dibilang riset ada juga, tapi nggak kayak Mas Boy banget gitu. Kalau misalnya feeling, ya ada juga banyak yang saya cuma feeling aja, ini dikasih ini, tapi nggak kayak Mas Nindyo Nindyo banget, gitu ya. Oh, I gitu. see. Menarik nih, jadi ada spektrumnya ya. Oke. Oke, I see. Oh, jadi tadi berarti sebenarnya ketika bikin game itu ada banyak caranya dan mungkin ada beberapa spektrum ya yang tiga-tiga pun berhasil itu contohnya kan ya. Berarti ada yang data banget bisa, ada yang feeling banget kalau kuat banget bisa, atau yang tengah-tengah juga bisa gitu ya. Oke. Nah, mungkin aku coba lempar ke Fik. Gimana Fik? Kalau dari kamu dari tadi liatin semuanya, kira-kira ada yang berbeda atau ada yang sama, ada nggak yang semuanya sama nih kurang lebih? Atas udah, bawah udah, tengah-tengah udah, gue di mana ya mainnya. Karena sebenarnya kalau gue itu kayak caranya Nindyo itu adalah cara-cara gambir di awal banget. I see. Nggak ada, pokoknya hajar aja gitu loh, hajar aja gitu. Terus, nah tapi kalau kita lihat lagi, cara kayak gitu kan memang bisa dibilang faktor lucknya tuh gede banget ya. Membutuhkan faktor luck yang lumayan gede karena betul, karena nggak semua. Nah ini yang kayak kalian harus ingat juga gitu. Nggak semuanya itu dengan cara kayak gitu tuh berhasil. Gitu, nggak semuanya yang pakai metode hajar ajableh itu berhasil. Gitu, jadi jangan kayak gue ngikutin Nindyo berhasil, gue ngikutin Syafiq atau ngikutin Boy atau ngikutin Banu berhasil, belum tentu juga gitu loh. Karena gini, kalau kalian memang orangnya itu bukan data oriented kayak gue kan gak demen data gitu. Itu bakalan lebih struggle lagi dan akhirnya ngolah data yang salah, malah akhirnya dapetin output yang salah. Sorry. Jadi cara ngebaca datanya salah, getter data yang salah, akhirnya salah juga nih output yang dihasilinnya kayak gimana. Atau kalau kalian ngerasa kayak beda ya, pakai feeling atau pakai nafsu kita mau bikin sesuatu tuh beda banget. Gimana ya? Pakai feeling sama pakai nafsu? Nafsu yang kita mau bikin sesuatu gitu loh. Kayak misalkan kayak kita mau ngikutin game A nih, atau kita suka terhadap suatu genre, kita maksain diri kita buat bikin genre itu. Tapi itu tuh bukan feeling yang kan, kalau gue nggak tahu kalau Nindyo ya, tapi kan kalau kayak gue itu feelingnya kayak ini kayak market pasti suka. Bukan pakai gue sebagai target market. Boleh dulu nggak? Mungkin teman-teman juga agak lost nih. Mungkin tadi ya, coba ulang. Coba. Yang lost elu, yang disalahin orang orang. Ya. Jadi gini loh, kayak memposisikan dirinya, kan gini, ada yang metode nebaknya itu adalah metode yang emang pakai market. Market tuh suka atau enggak. Atau memposisikan diri kita itu sebagai market. Jadi kita cuma bikin apa yang kita mau bikin. Nggak peduli deh market mau main kayak mau enggak kayak. Paham nggak sampai situ Wafi? Karena yang lain pada ngerti-ngerti aja. Paham. Nggak gitu, jadi emang penempatan feelingnya juga nggak bisa sembarangan. Maksudnya kayak punya intuisi yang seperti itu tuh pasti ada backgroundnya kenapa kita bisa ngerti itu ini bakal laku atau enggak. Gitu. Jadi maksudnya tadi ya, yang tadi mungkin ada pertanyaan juga yang penting gak sih suka sama game. Nah kalau lu pengen intuisi lu kuat, lu suka banget sama game itu kan, kayak Nindyo gitu kan. Gue nggak suka.
Wah, ini aneh kok. Gue gak suka. Jadi Yang suka kesimpulan nih gimana suka nih? marketingnya dong, maksudnya nggak harus suka banget tapi bisa tahu. Maksudnya Semua pada megang mic nih. Iya. Seru Iya, nih. Battle. Ya. menurut gua maksudnya sekali lagi selalu kembali ke capability ya, maksudnya kemampuan capability masing-masing orang gitu. Ada yang Nindyo bisa jago banget ngulik tahu enaknya di mana dan bener-bener bikin enak gitu. Bisa jadi dia jenius, apakah semua orang bisa kayak dia gitu kan. Tapi Safik juga punya jeniusnya sendiri gitu. Dia punya koneksi, punya tahu kondisi market, itu juga I see, ya oke. sama-sama gut feelingnya tapi gut feeling yang berbeda. Jadi apakah harus suka game tersebut? I see. Tidak harus sebenarnya. Wah, good point ya. Nggak harus ya. Oke, good point. Nah ini contoh kenapa ada sesi panel ini. Karena mungkin ketika A ngomong A, B ngomong B, C ngomong C, kok beda ya gitu kan. Jadi kita pengen dapat bahwa ternyata berarti kalau itu teman-teman harus menelusuri sendiri kan ya. Lu tipe yang mana gitu kan ya. Kalau misalkan lu punya koneksinya canggih, jago lihat market feeling gitu, mungkin pakai caranya Safik gitu ya. Kalau suka suka ngulik-ngulik sendiri dalam, mungkin pakai Nindyo gitu kali ya gitu. Nah, Emang cara gue gimana, Wolf? Tadi kan. Enggak lah, mungkin di sini bukan pakai caranya siapa, Iya, tapi iya, lebih angle. kalian ngelihat dari angle mana. Angle Itu mana. mungkin lebih tepat ya. Ngelihat dari angle yang mana? Mau ngelihat dari angle komersial atau kalian mau ngelihat dari angle produk? Gitu. Yang ngebedain gue sama Oke, Nindyo itu cuma oke. itu kalau gue lihat ya. Nindyo tuh lebih ke produknya, di build-nya dengan produknya cara penting seperti bagus dulu apa. aja gitu. Iya, kalau Nanti- gue lebih ke arah ini marketinginnya gimana nih? Gitu. Mau sampah deh gue jual gitu. Oke, nah ini produknya itu produk first, yang itu marketing first ya. Oke. Dari Mas Banu mungkin mau Iya, ya jadinya kita harus tahu, ujung-ujungnya kita harus tahu diri kita. SWOT lah ya. ya SWT. Strength, weakness, opportunity, sama threat. Itu. Ya paling enggak sebelum ke produk kita harus tahu SWOT-nya kita sendiri dulu. Kita tuh kelemahannya apa sih, kekuatannya apa sih, kan kayak gitu ya. Nah jadinya apa yang kita keluarin nanti produk kita, ya dari situ dulu, baru habis itu nanti produk kita juga kita pakai. sih, berarti Sesuai kita. tadi ya berarti mungkin persamaannya adalah semua orang menggunakan strength-nya masing-masing gitu kan ya. Kebetulan strength-nya beda aja gitu kan ya. Nah, ini mungkin menarik ya buat teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa lihat dan nanti coba kira-kira kita kan ada 20 speaker ya. Mana sih yang kira-kira strength-nya mirip dan gue bisa pakai gitu kan ya. Mana yang beda banget gue nggak bisa pakai cara dia nih, gue harus ganti gitu kan ya. Jadi ini jangan dilihat sebagai sebuah kontradiksi ya. Kita berarti ada banyak case-case yang berbeda-beda dan semuanya bisa gitu kan. Itu mungkin yang salah satu yang pengen di point out ya gitu ya. Oke. Nah, itu tadi sana. Nah, mungkin yang kedua tentang masalah ini tadi kan Nindyo bilang punya banyak referensi. Kalau Boy bilang jangan eksperimen semuanya. Pakai dulu pakai yang udah proven gitu-gitu kan ya. Nah, mungkin dari yang teman-teman tadi boleh nggak ya di share sebenarnya bagian mana? Tadi juga Boy bilang ada yang proven, ada lagi yang harusnya agak beda gitu kan ya. Nah mungkin kalau gue mau coba highlight ya, kalau di tiap-tiap game itu kira-kira kayak di bagian itu bagian mana sih yang emang kayak provennya, bagian mana yang jadi agak baru gitu. Dan itu mungkin ke tiap-tiap gamenya kali ya, buat kita ngeliat ya kayak sebenarnya prosesnya gimana sih ketika kemarin ininya gitu. Gua agak bingung tadi gimana, jadi gimana? Maaf ya. Oke, ya. Jadi kan tadi kan ini ya. Tadi kan mungkin ada dua. Kalau dari Nindyo kan dia lebih ke produk dulu nih, ya kan produknya bagus ya kan. Dari Safik kan lebih ke marketingnya dulu aja gitu kan ya. Nah tapi kan tadi kan juga bilang dari karena udah ngerti mainnya, tahu yang enak, itu berarti udah tahu cara bikin game-nya seperti apa gitu kan. Iya. Tapi juga tadi ada aspek di mana lu bilang kan dia nih gue pakai yang udah proven aja nih gitu kan ya. Mana yang pakai proven sehingga itu udah ada jelas patokannya, referensinya kan. Nah mungkin kita kalau dari yang aspek dari lu sebenarnya kan lu tadi ada gamenya ada pakai referensi, mana lagi yang lu bikin baru kan. Nah itu mungkin kayak korelasi dengan cara ketika bikinnya biar produknya bagus tuh gimana? Kebayang nggak? Agak bisa pertanyaan. Coba gue jawab ya, tapi semoga on point nih. Maksudnya sebenarnya waktu kita mau bikin semua produk, itu kan selalu ada namanya product market fit. Bener gak? Mau bikin Gojek, mau bikin Traveloka, ada product market fit. Ada demand, kita bikin produk untuk nge-serve that market gitu. Nah, cara product market fitnya itu, tahu kita product market fitnya itu dari mana, tadi yang kita bahas di bahasan pertama gitu. Ada yang perspektifnya lihat dari market, ada yang kelihatan perspektifnya dari produk dan sebagainya. Tapi kan Indian selalu ada product market fit gitu. Nah, tadi yang poin gua adalah masalah tentang menggunakan sebuah proven yang sudah proven adalah kita tahu kompetitor atau produk lain yang udah tap in
di market tersebut. Jadi ada product market fit gitu. Jadi di game itu nggak winner takes all lah kadang-kadang gitu. Jadi misalnya mungkin kalau di Tokopedia dan sebagainya e-commerce kelihatannya winner takes all, makanya semua mau berlomba jadi yang nomor satu. Tapi bisa jadi ya di game itu kita tahu oh e-commerce itu works. Ada demand buat e-commerce. Oh app untuk pesan makanan itu works. Ada demand dari situ gitu. Nah dari situ adalah gue nggak perlu ngevalidasi bener nggak ya gue bikin aplikasi buat makanan sukses atau enggak. Bener nggak? Nah dari situ oke, itu sudah jadi ada patokan at least gue bikin yang serupa, ada demand dari user. Tinggal PR-nya adalah gimana gue menang dari kompetitor ya kan. Itu yang nanti mungkin kita sebut dari UVP. Nah tapi di game itu ada beda tema, beda visual, itu udah bisa. Ganti-ganti semua. Iya udah berbeda gitu. Ya jadi kalau di poin gua adalah dengan kita nggak misalnya gini deh, kita kan suka menggabungkan genre ya. Contoh, puzzle campur fighting, campur apa, kelihatannya ada marketnya nggak? Nah kita lebih nggak tahu kan gitu. Tapi mungkin kalau kita misalnya tahu, oh puzzle buat ibu-ibu kayak Candy Crush, kita kan udah kebayang ada nih, audiensnya beneran ada nih. Ya lebih kayak gitu Oke, sih Wak. berarti tadi kan lu pakai referensi dari yang ada gitu kan ya. Oke. Nah, mungkin gue coba melempar ke Indo deh yang agak beda ya. Kan tadi kan lu juga bilang ada lu banyak referensi JRPG kan ya. Ada yang idol nggak suka nih, ini busit-busit gitu kan ya. Ada yang oke-oke kan ya. Nah, dari pas di Gajo sendiri mana sih yang lu pakai, lu kopas, yang lu clone gitu ya? Dan bagian mana yang lu ini gue emang bedain gitu ya. Kalau dari perspektif lu gimana tuh di gamenya? Yang kita clone ya. Atau semuanya baru semua tuh di Epic Quest atau gimana? Enggak sih, biasanya kita kayak wah ini ada game dulu referensinya ada sih sebuah game yang mirip kayak Epic Quest juga kan. Terus kayak tapi itu yang indie, ada versi lainnya yang lebih B aja gitu kan. Sama ada juga yang kayak kita lagi mainin tuh yang anggap aja game kayak anggap aja Genshin-nya gitu loh. Jadi kayak lebih ke gini sih, secara feeling tuh kayak apa sih yang bikin ini combat itu lebih satisfying, yang ini kurang satisfying gitu. Biasanya aku lebih cari tengah-tengahnya di situ. Yang lu sebenarnya melakukan perbandingan gitu ya. Kayak kita bisa bikin sebagus ini, tapi maksudnya ada limitasinya sih. Kita ngerti kan, kita bisa bikin itu sebagus apa sih gitu loh. Dan kayak kalau misalnya tadi yang aku bilang kayak aku enggak terlalu bisa bikin animasi yang bagus, ternyata bisa ditutup pakai visual effect yang bagus gitu. Jadi kayak referensinya banyak dan kayak gue lumayan ngerti gimana caranya bikin sebuah fight itu yang enak begitu kan. Dari semua referensi tadi yang ada. Jadi ya sebenarnya kebentuk sendiri dibilang kayak total kopas dari sebuah game juga nggak bisa karena bukan kopas kayak wah ini animasinya kita kopas dia attack 30 frame, bukan berarti gue kopas 30 frame, tapi kayak itu bener-bener iterasi terus kayak oh ternyata nih apa kalau lambat kurang enak ya, dicoba lagi gitu sih sampai bikin prototype-nya lebih enak begitu. Kan mungkin kalau tadi kan kalau dari Boy itu kan kita clone aja plek sampai feel-nya. Di lu berarti sebenarnya in a way clone tapi tidak terlalu teknis gitu kan ya, tapi lebih ke feel-nya kayak general feeling-nya tuh kayak general feeling sama gitu kan ya, walaupun enak gitu. Oke. Tambahan, sebenarnya sih nggak yang clone plek ya. Jadi kayak Rocky Rampage pun dan Burrito Bison perbedaannya kan ya lumayan banyak sih. Mungkin kalau pertanyaan itu sebenarnya berbeda-beda tadi setiap orang, tapi gue mau ambil Boss to Wolf, kata Arif gitu. 70-20-10 rule. Jadi 70%. Mungkin kalau buat kita yang baru-baru mengikuti rule itu lumayan sweet spot lah. 70% kita clone, 20% kita improve, 10% kita innovate. Oke. Itu gue ngutip dari Arif sih. Oke. Nah mungkin mau ke Banu atau saya ke Banu dulu deh kalau gitu. Boleh silakan. Nah kalau dari Mas Banu di Citambi kan tadi kan bilang referensi dari Stardew Valley kan ya, gitu kan. Iya, salah satu inspirasi ya. Nah, apakah make tadi nih strateginya Boy nih yang cloning gitu. Kalau Nindyo kan sebenarnya referensi feel-nya disamain ya kan, tapi mungkin nggak terlalu clone kan ya. Nah kalau dari Mas Banu, maksudnya ini tuh setuju nggak dengan statement-nya Boy nih yang mendingan jangan selalu semua eksperimen gitu ya. Ini gue lagi mengadu domba sebenarnya gitu kan ya. Gimana kalau dari lu gimana? Kalau misalnya saya sendiri sih sebenarnya intinya apa yang saya lakukan tuh I try to keep myself put myself in their shoes gitu. Jadinya
kita bayangin kalau misalnya kita jadi dia, itu kan kayak misalnya tadi saya ngebayangin, oh saya misalnya masuk ke Indomaret, abis itu disapa sama kasirnya, dia senyum, apa gimana gitu kan, saya tuh siapa, misalnya 20 tahun, ya benar juga kayak Mas Safik, itu barangkali ya jadinya jangan abis itu kita apa namanya, bukan apa yang saya pengen mainin apa ini, tapi apa yang targetnya pengen mainin gitu. Okay. Jadinya nah dari situ baru abis itu saya interpolate gitu, dan baru itu udah saya panjangin, oh kalau kayak gitu tipe game kayak gini yang cocok, oh kayak gitu gameplay kayak gini yang cocok, oh kayak gitu narasi kayak gini yang cocok, abis itu story kayak gini yang cocok, supaya mereka reaksi, supaya mereka mau ngomong, mau relate ke kita apa segala macam. Tapi pas bikin pakai ada referensi tertentu nggak? Misalkan kalau dia kan Burrito Bison tuh jelas tuh ya kan, kalau Nindyo kan game-game JRPG. Ntar sebelum ke ini, karena gue nggak tahu kalau Teres Lontong mungkin kita tahu ya dari mana kan referensinya. Kalau dari Citapi sendiri ketika bikin itu ada nggak sih kayak patokan referensi utamanya gitu ya? Ya itu. Atau cuman mostly interaksi dunia real itu yang jadi referensi utamanya? Iya jadinya pertama itu sebelum ada game desainnya, sebelum kita memutuskan itu, saya jadi udah mutusin dulu bahwa apa sih sebenarnya yang mau saya tampilin gitu. Apa sih topik apa yang habis itu saya bisa pakai, yang bisa relate dari Sabang sampai Merauke, yang habis itu orang tuh banyak yang suka, habis itu mereka tuh bakal main dan bakal tertarik. Habis itu oh kayaknya ini udah dapat temanya ini, ditambah tambah, habis itu kumpulin jadi satu, baru kita kalau saya oke, ini kita punya tema ini dijadiin game apa ini gitu. Habis itu oh udah jadi game ini, habis itu saya tanya lagi, oke, kalau kayak gitu tadi peristiwa ini, event ini misalnya Indomaret, oh itu tadi ada ibu-ibu gosip, oh tadi ada sinetron, buat target market saya nih relevan apa enggak gitu. Jadinya dari situ, makanya saya kayak tengah-tengah ya, makanya ya jadinya ini juga gitu, risetnya juga, tapi habis itu saya pakai feelingnya gitu, saya berusaha untuk menjiwai mereka gitu, intinya sih gitu sih. Oke, nah kalau dari lu Fik ada nggak? Tadi kan lu tanya lebih ke tadi ya, kan gue lebih ngebahas tentang tadi Boy kan bilang tadi cloning gitu kan ya, jangan semuanya itu, karena itu ada 70-20-10 kan ya. Nah kalau di Indio mungkin lakukan itu tapi dengan cara berbeda. Kalau dari lu gimana? Setuju nggak dengan game-game Gambir? Apakah pakai prinsip cloning juga gitu-gitu atau enggak? Waduh. Enggak, kalau gue emang gue matiin. Kalau gue sih emang percaya there's nothing original under the sun ya. Udah nggak mungkin ada sesuatu yang memang 100% original tuh, gue udah nggak percaya sih. Pasti kayak walaupun tidak mengklon tapi terinspirasi atau menyerupai dan semua segala macam tuh pasti akan ada gitu. Dan gue sih juga maksudnya kayak nggak apa-apa banget ya dengan hal kayak gitu, karena kita juga melakukan hal yang sama juga sih. Gitu, kayak ngapain kita build from scratch lagi untuk sesuatu yang kita belum tahu seperti apa, mendingan kita cari similarity-nya seperti apa, fitur mana yang works, ya kita sempurnakan lah fitur itu sesuai sama target market yang kita mau gitu. Misalkan game masak-masak nih dari luar kayak Dinner Dash atau apa gitu, ya udah yang fitur bagusnya kita ambil, yang kurangnya ya kita coba isi dengan dengan apa yang market kita mau. Terus tema dan kita cari uniqueness-nya di mana lah di sini. Gitu. Kalau dari case-nya gamenya Gambir, game mana yang niru game apa gitu? Maksudnya lu boleh kasih nggak share pengalaman example-nya? Oh ini tuh kita inspirasi dari sini, di twist-nya gimana gitu ya? Kita nggak ada yang bener-bener kayak dari game luar terus kita niruin itu sih. Lately tuh nggak ada, karena kalau Selera Nusantara itu sebenarnya kan kita menyempurnakan dari si bubur ayam express yang kita bikin kan, yang tadinya portrait terus kita ganti landscape, makanannya kita pakai nggak niche lagi nih kayak cuma satu segmen, karena kalau bubur ayam itu kan
juga udah turunan dari beberapa kan, kalau tadi lihat kan kayak ada yang kolak, ada yang nasi goreng, ada yang apa. Jadi itu memang sebenarnya kita udah pernah bikin beberapa, tapi itu memang niche banget gitu loh. Kayak kolak ya udah kolak doang, bubur ya udah bubur doang. Nah di Selera Nusantara ini kita tahu nih, karena ada feedback dari kemarin-kemarin itu kita susah untuk expand fiturnya gitu. Satu, masalah di layar, kedua masalah di penamaan game yang memang udah niche. Jadi di Selera Nusantara kita akhirnya agak berisik ya. Enggak, bercanda. Terus kita mencoba ngebawa itu, jadinya kalau landscape itu kita punya bisa expand menunya tuh lebih banyak lagi lah, mainan fitur dan semua segala macam. Cuma kalau ya game-game masak-masak kayak gitu kan juga sebenarnya udah banyak banget dari kayak Dinner Dash lah, apa segala macem. Terus kan juga dulu kita bikin ramen chain juga kan waktu di Touch 10. Jadi kan itu juga sebenarnya sama-sama aja. Berarti sebenarnya aspek provennya itu in a way dari pengalaman bikin game sebelumnya. Iya. Gitu ya. Jadi dan itu di-improve lagi ya. Oke, berarti tadi ya. Berarti sebenarnya ya walaupun gak ada directly langsung copy siapa, tapi sebenarnya ada referensi dari sebelumnya gitu. Jadi ada aspek. Kalau yang bagusnya kita bawa, yang jeleknya kita ganti, coba kita improve di nextnya gitu. Oke. Nah, nah mungkin topik tadi ada pertanyaan nih di apa pas lagi tadi di Nindyo ya kali ya. Dan kan tadi Nindyo bilang kan dia mungkin aku mau ke topik lain ya. Jadi kan ini mungkin goalnya kan teman-teman ini kan pada baru-baru ya. Mereka pengen bisa kickstart gamenya. Mereka nggak tahu caranya gimana sehingga dapat inspirasi, dan tadi kan tahu kira-kira apa sih yang penting yang kayak semua orang agree itu bisa dipakai sama mereka gitu kan, dari mulai cara mendesain, memilih gamenya seperti apa, tadi kayak mana yang harusnya agak proven segala macam. Nah mungkin yang tadi pertanyaan juga adalah gimana cara kita nge-kickstart. Tadi kan baik dari Banu bootstrap kan ya, dari Nindyo bootstrap juga, Safik bootstrap juga kan ya. Lu bootstrap gak sih? Iya, 3 tahun. 3 tahun bootstrap kan ya. Nah ini menarik nih. Jadi tadi gue bertanya gitu, tadi Nindyo tuh 3 juta per bulan tuh itu dapat dari mana? Kok bisa 3 juta gitu? Nah itu ntar mungkin sebelum jawab ya, nah tapi ke Nindyo dulu ya. Tapi kurang lebih topiknya ini mungkin sebagian besar akan memakai bootstrap juga kan, karena nggak semuanya ada orang tajir kan ya gitu ya. Nah, silakan mungkin dari Nindyo dulu, boleh nggak dikasih deep down kemarin tuh gimana sih kayak startnya banget bootstrap itu gimana cara bisa panjang gitu ya? Slot tuh ya. Itu 3 juta itu kalkulasi kayak kalau misalnya kontrakan, listrik sama internet itu kan. Nah di posisi waktu itu pas gua team up sama si co-foundernya ini, dia tuh kayak ada sisanya kontrakan habis kuliah. Jadi dia kan kuliah. Sebenarnya nggak bayar berarti. Jadi posisinya waktu itu nggak bayar, gitu ya? Ada sisanya. Jadi pada waktu itu masih ada sisa dan kayak udah gue tinggal di situ aja, nggak usah ganti katanya. Nah terus kayak itu kontrakan tuh isinya 5 orang gitu sebenarnya. Jadi kayak internet tuh dibagi-bagi juga. Kayak gitu loh. Nah terus pada saat itu karena kayak gue pas masih kuliah, kayak itu masih ada uang sekitar ya seminggu dikasih 150 kayak buat makan doang sih. Jadi pas di Salatiga itu kayak dari kontrakan. Seminggu 150.000? Ya dulu sih waktu. Berarti sebulan 600 ya? Nah itu kan makanya kayak dari kontrakan, listrik dan lain-lain itu sebenarnya bisa di-press sampai segitu. Itu pun kondisinya kan waktu itu kita di Salatiga. Di Salatiga itu kayak listrik itu enggak banyak karena tempatnya dingin gitu misalnya, enggak perlu pakai AC gitu kan. Ya karena itu sih sebenarnya di ngepresnya emang karena pas masih umur kuliah di mana tanggungan juga nggak banyak. Gitu lah. Nah, berarti nggak butuh pemasukan dan bisa nebeng sama kosan teman gitu. Benar. Jadi pasti nebeng sama yang masih pada kuliah juga ya. Oke. Tidak untuk kan gue tanyakan yang yang tim yang masih kecil aja gitu. Karena mungkin cara gue nggak work untuk yang timnya udah besar atau kayak mikirin gaji atau kayak gue harus dapat duit untuk apa gitu ya. Itu mungkin sudah nggak work juga. Waktu itu kan kayak gue full passion dan tanggungan juga masih belum ada. Nah ini mungkin sangat kontradik dengan Mas Banu nih, karena udah punya anak 2 kan. Yes. Nah dan dari kan 15 tahun. Nah sekarang, tapi kan bootstrap juga kan, anyway kan ya, tadi kan nyambil segala macam. Nah, boleh nggak di-share, mungkin sebelum ke Safik dulu ya, ini biar gue selalu mancingin yang sangat kontradik dulu nih gitu kan ya. Nah kalau dari Mas Banu gimana? Kayak mungkin juga ada beberapa yang udah kerja, udah punya anak juga, nggak bisa dong pakai cara Nindyo kan, ada nggak? Iya. Kalau misalnya Citampi Story sendiri sih ada 2, misalkan 2 titik sebenarnya. Karena kita pertama pernah develop dari awal, tapi habis itu crash
habis itu saya develop lagi ulang sendiri itu. Nah jadi waktu awal itu emang kan saya juga punya studio waktu itu. Jadinya Citampi Stories itu side projectnya studio sih sebenarnya. Itu jadinya studio tuh punya proyek yang besar. Habis itu kalau misalnya proyek besarnya ke handle, kita ngerjain Citampi Stories. Habis itu kalau misalnya nggak ada kita perlu ini nih perlu ngejar proyeknya, ya udah Citampi Stories-nya kita tinggal dulu. Gitu. Habis itu kita ngerjain dulu proyeknya, habis itu ada luang lagi kita kerjain kayak gitu. Makanya agak lama waktu awal. Nah, tapi kalau misalnya yang kedua itu kan waktu itu juga saya jadinya udah starting YouTube channel waktu itu sama istri saya. Jadinya emang ada juga backingannya juga udah ada. Berarti ada pemasukan lain ya. Betul. Dipakai buat menghidupi goal yang ini gitu ya. Iya, Jadi tadi berarti kalau dari Mas Banu mungkin disimpulkan strateginya adalah mencari waktu-waktu kosong. Jadi ketika ada proyek yang agak kosong gitu kan ya, dimanfaatkan sama ada penghasilan lain buat bisa nge-supply ini ya. Gitu. Iya. Oke, itu caranya gimana? Caranya biar udah punya anak 2 bisa survive, nge-bootstrap gitu kan ya. Oke. Menarik. Nah, mungkin nih Boy nih yang mungkin dulu awalnya belum punya anak, sekarang udah punya anak gitu kan ya. Nah, gimana Boy? Kalau lu gimana? Ya dulu kalau saya di Joyseed mulainya juga bootstrap. Waktu itu modal cuma 20-an buat hidup sendiri. Susah 20 sih. apa nih? Apa? 20 apa nih? 20 juta? 20 juta. Tahun 2005. Bos tahun maksudnya? 20 Enggak nyampe udah habis sih pasti. Karena gua ngekos di Jakarta gitu-gitu kan. Akhirnya sih ngambil ceperan ya, maksudnya freelance sama akhirnya kayak kerja di company lain part time. Nah uangnya itu patungan buat gaji orang. Gitu. Tapi ya cuma bisa gaji 1 orang waktu itu. Gitu sih. Nah sampai ya setelah diakuisisi memang jadi kebantu lah ya. Tapi di Mankipu ini kan saya mulai juga bootstrap lagi. Kondisi udah punya istri dan anak. Kita ngerjain services sih. Jadi ya ngerjain services. Dan di services itu mungkin mirip sama kayak Mas Banu tadi. Jadi ya kalau ada waktu luang baru ngerjain IP. Gitu. Oke. Ya, menarik. Nah ini tadi kan mungkin dibahas sama Nindyo kalau privilege terbesar dia adalah bisa nganggur ya 2 tahun kan ya. Nah ini mungkin yang tidak punya privilege itu kan ya. Gitu kan. Ini strateginya beda dong, nggak bisa dengan cara belajar terus kan ya gitu. Jadi kalau dari Mas Banu kurang lebih sama Boy itu kurang lebih mirip ya. Jadi kayak nyari pemasukan dari mana, dipakai ke sini buat hidupin, sama ketika ada kosong dimanfaatin ya. Jadi mungkin teman-teman berarti nggak ada kalau emang statusnya apapun gitu harusnya ada caranya kan ya. Ini kita coba jelasin itu kan ya. Oke. Nah mungkin dari boleh mungkin kalau dari lu gimana? Lu kan bootstrap juga tuh. Iya bootstrap. Ya, boleh di-share juga nggak? Waktu awal Gambir kebentuk itu yang zaman kita belum ngasilin revenue sama sekali kan sebenarnya sama ya kayak yang teman-teman gitu. Nah cuma waktu itu kita tuh masih kerja di tempat lain. Jadi kita ngerjain Gambirnya itu tuh after office project lah Gambir tuh. Jadi kita kerja dulu sampai jam 6, nah jam 7 sampai jam 12 malam kita ngerjain Gambir. Gitu. Karena kan kita butuh duitnya dari yang kerjaan kita, full time job kita kan. Nah Gambir itu jam 7 sampai jam 12. Jadi kasarnya kalau yang nggak punya duit ya mesti mau kerja lebih keras kan. Gitu. Kecuali nanti kalau udah ada. Nah tapi pas udah jadi kantornya, sama kita nggak pernah ngambil duit tuh dari Tetes Lontong. Nggak pernah ngambil duit. Jadi kan kita waktu zaman Tetes Lontong itu kan sehari bisa 5.000, 7.000 dolar income-nya dari ads kayak gitu-gitu. Kita nggak pernah ngambil duitnya, jadi udah ada di rekening aja. Nah pas kita full time di Gambir baru duit itu dipakai buat gaji. Oke itu mungkin gitu. Poin baik tuh. Jadi kalau kita lagi bootstrap sambil nyicil kerja, habis itu malamnya harus double kan ya, karena kan buat kehidupan yang lebih baik lah ya. Betul. Harus mau kerja keras gitu ya. Nah dan ketika ada duitnya jangan langsung dipakai buat foya-foya gitu kan ya. Iya, tapi jadi kita sama aja ya. Kayak pokoknya nggak pernah keambil itu cuma sekali buat beli Nintendo Switch 5 ya, maksudnya kayak kita masing-masing beli Nintendo Switch habis itu udah. Nah random banget ya itu. Karena waktu itu kita mikirnya kayak pengen punya, cuma nggak mau keluarin uang. Kayak tapi kalau dapat seneng. Tapi nggak mau beli sendiri ya udah pakai aja. Buat reward aja. Gitu. Oke, menarik nih. Nah tadi ini aku dari warning sama panitia tinggal 10 menit lagi. Jadi mungkin pertanyaan terakhir kali ya. Jadi ini goalnya adalah kita pengen ada conclusion dari hari ini. Kalau bisa kasih satu mungkin tips kali ya buat para
teman-teman nih yang masih pemula, mereka sih mayoritas mayoritas itu mungkin ada yang masih mahasiswa, walaupun ada juga yang udah kerja di tempat lain gitu kan ya. Ada juga yang mungkin udah berkeluarga, punya anak, pengen mencari kehidupan yang lebih baik gitu kan. Jadi ini represent semua nih. Gue nggak tahu seberapa banyak yang punya privilege seperti Nindo ya, oke. Gue nggak tahu ya, tapi mungkin ada juga kan, karena masih banyak yang mahasiswa kan. Mahasiswa kan masih nyantai kan ya gitu ya. Nah, kira-kira kalau lu mau kasih satu tips dari berbagai pengalaman ini yang kira-kira kayaknya nih bakal lumayan useful gitu ya. Kira-kira apa sih satu aja tipsnya yang kira-kira buat Safik mereka dulu. bisa ini. Safik dulu. Oh, Safik dulu, silakan Fik. Oke. Satu tips Satu buat tips satu buat tips aja. teman-teman mulai. Buat Mulai. Karena kalau nggak mulai ya itu cuma akan jadi konsep doang. Mau gagal, mau berhasil, kalau kita nggak mulai kita nggak akan tahu limit kita di mana. Itu aja sih. Kalau gua mulai aja. mantap. Silakan siapa dulu? Nindo dulu. Biar boy terakhir tadi dia pertama mulu kasihan. Apa ya? Ya kalau yang masih mahasiswa atau yang punya waktu luang, kayak kalau itu masih kayak lu masih memang passionnya di game dan memang punya banyak waktu untuk belajar ya dipakai buat belajar. Oh sih, jadi waktu luang dipakai buat belajar ya. Iya. Jangan buat, jangan. Waduh, jangan buat kuliah. Oke, berarti yang itu harus mulai secepatnya atau lagi kalau ada waktu luang dipakai buat belajar gitu ya. Oke, next mungkin kalau waktu itu satu tips kira-kira Apa ya? Barangkali jangan berhenti belajar gitu aja kali ya. Jadinya beda. Jangan sama. udah. Tadi. Udah ya? Iya. Atau beda ya? Oke. Iya. Kalau Nindya tadi ada waktu luang. Oh, tapi beda sih. Oh Silakan. iya. Enggak, maksudnya apa ya? Kalau saya jadinya semua bukan belajar dalam artian belajar waktu luang, belajar gitu ya. Ini beda lagi. Jadi maksudnya semua kesempatan ya kayak gini, misalnya kita bikin game. Itu jadiin pembelajaran juga. Jangan anggap itu sebagai udah selesai, enggak gitu. Itu ya untuk nanti jadi lesson buat kedepannya. Habis itu nanti ada kamu bikin apa, gagal berhasil, lesson kedepannya. Jadinya jangan anggap hidup ini cuma putus satu, tapi sesuatu yang emang berproses dari awal sampai akhir, proses belajar. Gitu aja. Jadi kalau Nindo itu kalau waktu kosong dipakai buat belajar, kalau Mas Balu ini harus belajar terus menerus ya. Artinya dari pengalaman sebelumnya dipakai buat pembelajaran biar bisa belajar lebih baik ya. Oke. Dari Boy, silakan, Boy. Gue tadi mau ngomong sama persis sama Safik. Jadi beda deh. Kalau Safik mau mulai, coba lagi. Jadi ya misalnya mulai, gagal, coba lagi. Oh, Iya. jangan berhenti ya. Iya. Pas pertama kali mulai habis itu mungkin agak gagal, jangan berhenti ya. Kemungkinan gagal kita gede banget soalnya. Oke. Kalau dari pengalaman sendiri berapa kali lu mengalami kegagalan yang mulai harus coba lagi itu? Ya masih 10 tahun di industri belum berhasil banget. Gimana? Ya? Iya. Oke. Ya. Untungnya masih di industri game lah ya kan. Oke, mantap. Berarti terima kasih ya. Berarti buat kan tadi kan goalnya juga dari games ini kan pengennya teman-teman nih jadi punya sebuah studio yang kedepannya kan. Iya, Ini kan udah punya sebuah studio semua kan. Berarti goalnya adalah ya emang harus. Berarti persisten lah ya kurang lebih Iya, gitu ya. Oke. Sip, mungkin itu buat thank you buat para speakernya, kita kasih dulu applause yang meriah nih buat para speakernya. Oke, mungkin sebelum kita tutup ada satu ini announcement dikit dulu. Boleh? Gitu ya. Oke, sip. Oke, ini tadi mungkin kita nih sesi terakhir kita sekalian penutup ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang udah ngikutin dari awal, ada beberapa apa sih yang harus dilakukan nih setelah ini nih. Ini tadi udah ketemu si speaker 1, 2, 3, 4, ada bermacam-macam dan kita udah diskusi panas juga. Terus what's next nih? Setelah ini kita mau ngapain teman-teman ya? Nah, jadi teman-teman yang kemarin mungkin belum nggak ikutan di Bandung atau baru ikutan di Gamesit, bisa nonton di channel YouTube ya, buat nonton sesi sebelumnya. Nah, nanti sesi ini juga akan ada juga di YouTube ya, jadi bisa tonton lagi nih. Kalau tadi ada agak miss sedikit, juga bisa nonton lagi. Dan nanti buat di sesi-sesi roadshow berikutnya juga teman-teman bisa nonton lagi. Pokoknya semuanya harus diikutin ya. Karena kayak sekarang kita mau nonton sekarang ini banyak banget ilmunya, dan di semua roadshow-nya akan dengan topik yang berbeda-beda gitu ya. Terus juga kalau yang belum join Discord server, join Discord servernya.
Sama ya udah tadi bilang sama Safik, start develop your game ya. Jadi mulai dari sekarang nggak usah tunggu keluar tanggal submission kapan, jangan, mulai dari sekarang aja. Toh jadi pakai caranya Boy ya, kalau emang kemarin ternyata gamenya sucks, ulang lagi. Mas Banu aja ngulang kan gamenya kan, ulang lagi kan gitu ya. Terus atau bisa bikin sequelnya bahkan 1 atau 2 epic kedua gitu kan ya. Jadi teman-teman bisa langsung mulai aja dari sekarang dan tapi kalau misalnya belum punya timnya nih, baru sendirian nih, ya kan? Tadi kan kayak misalkan dibahas sama Nindo ya, awalnya sendirian kecapean nih, cari tim kan ya, gitu kan ya. Terus Mas Banu ganti formasi timnya gitu kan ya. Nah, kalau yang belum ketemu timnya bisa join juga di GGI, bisa assemble timnya. Dan terus nanti kalau misalkan mau ngobrol juga boleh di sana, ngobrol sama peserta lain dan juga bisa share di progres-progresnya gitu kan ya. Terus juga tadi mungkin kalau yang udah dikasih tahu juga sama MC ya, bisa di-share, di tag kita, tag teman-teman kalian biar ikutan, biar keep up juga. Nah nanti mungkin ini informasi terakhir, jadi kita akan ada roadshow Batam minggu depan, tanggal 8 gitu ya. Jadi kita akan ikutan lagi sesinya dan kalau teman-teman ada yang kenal juga silakan register gitu. Jadi mungkin buat ini sampai ketemu di roadshow berikutnya dan thank you buat Mas Speaker, thank you buat teman-teman semua dan panitia semuanya. Thank you. Cek.